Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Eli Wihastuti. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Muaro Jambi dengan fasilitator Ibu Nani Wisepa dan pengajar praktik Bapak Sumari. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif, yaitu penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Kemudian, restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah, yaitu 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, 3. Menanyakan keyakinan. Skenario kasus 1. Ada salah seorang siswa kelas 9 mengambil buku temannya tanpa sepengetahuan yang punya. Ternyata buku yang diambilnya hilang. Dalam kesepakatan kelas 9, ada salah satu nilai kebajikan yang telah disepakati dan diyakini semua warga kelas, yaitu tidak boleh mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan yang punya. Ini artinya bahwa semua siswa kelas 9 sepakat dan meyakini bahwa semua siswa harus menghargai dan menghormati milik orang lain. Mengambil barang milik teman tanpa sepengetahuan yang punya merupakan salah satu tindakan yang tidak menghargai dan menghormati milik orang lain, atau bertentangan dengan salah satu nilai kebajikan yang telah disepakati dan diyakini. Saya sebagai guru harus melaksanakan tindakan penyelesaian masalah tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Terdapat 3 langkah dalam segitiga restitusi, yaitu 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, 3. Menanyakan keyakinan. Berikut ini praktik penerapan segitiga restitusi pada kasus pertama. Selamat siang Anissa. Selamat siang Bu. Apa kabarnya hari ini kamu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Begini Anissa, tujuan Ibu memanggil Anissa ke sini adalah kemarin Ibu lihat Anissa tidak sholat zuhur. Kemudian Ibu juga dengar Anissa ada mengunggah buku teman. Apakah itu Anissa? Betul Bu. Oke. Anissa berarti termasuk orang yang tidak menghargai dan menghormati milik orang lain. Kalau begitu, Ibu tanya, mengapa kamu mengambil buku teman kamu? Apakah itu merupakan perbuatan yang baik atau tidak? Tidak baik Bu. Tidak baik. Tadi kamu bilang itu merupakan tidak baik. Kalau tidak baik, mengambil buku teman orang lain itu merupakan suatu kesalahan ya. Nah, dulu Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Anissa juga melakukan kesalahan. Tapi Ibu mau membantu Anissa untuk mengatasi permasalahan tersebut. Ya Bu. Ya, Ibu tahu. Ibu sering di kelas itu mengatakan kepada kalian semua, sebagai teman tidak boleh saling mengejek, tidak boleh menghina. Kemudian di kelas itu harus saling menghargai dan menghormati antar sesama teman. Kemudian kalau Anissa butuh sesuatu dengan teman, langsung bilang saja langsung ke temannya itu,
Jadi kamu mengambil buku itu dengan sepengetahuan teman. Karena kalau kamu pinjam buku itu tanpa sepengetahuan teman kamu harus, jika terjadi kehilangan, rusak dan sebagainya, maka kamu harus tanggung jawab atas kehilangan atau misalkan buku tersebut. Anissa masih ingat tidak tentang keyakinan kelas kita? Apa keyakinan kelas kita yang dulu kita buat waktu kita masih masuk sekolah dulu? Apa itu, Anissa? Jujur, Bu. Jujur. Nah, jujur itu penting atau tidak? Penting, Bu. Penting. Jujur itu baik atau tidak menurut Anissa? Baik. Baik. Nah, kalau sekarang tanya kepada Anissa, kira-kira apa yang perlu kita lakukan agar tidak mengambil buku? Meminta maafnya, Bu. Dan mengembalikannya. Dan tidak akan mengulangi hal yang sama. Ya. Nah, sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita. Dan apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan memperbaikinya itu? Meminta maaf dan tidak akan mengulangi hal yang sama lagi, Bu. Langsung maaf ya. Ya. Permohonan maaf kamu Ibu terima. Sekarang kembalilah ke kelas untuk mengikuti plan selanjutnya dan lakukan apa yang kamu sampaikan tadi, Ibu. Ya, Bu. Terima kasih. Saya akan kembali ke kelas. Ya, sama-sama. Semoga kamu menjadi orang yang hebat dan di kemudian hari ya, Nak. Bu. Skenario kasus kedua. Ketika siswa kelas 9 sedang belajar IPA, saya melihat ada seorang siswa yang sedang murung dan sedih. Saya pikir siswa tersebut sedang sakit. Ternyata siswa tersebut sedang kehilangan HP. Siswa tersebut takut mengatakan kepada guru, sebut saja nama anak tersebut adalah bernama Sandi. Dalam kesepakatan kelas 9, ada salah satu nilai kebajikan yang telah disepakati dan diyakini oleh semua warga kelas, yaitu tidak boleh membawa HP ke sekolah tanpa seizin guru. Karena jika terjadi kehilangan ataupun segalanya, maka sekolah tidak bertanggung jawab atas kehilangan tersebut. Ini artinya bahwa semua siswa kelas 9 sepakat dan meyakini bahwa semua siswa harus jujur dalam melaksanakannya. Membawa HP tanpa seizin guru merupakan salah satu tindakan yang tidak jujur atau bertentangan dengan salah satu nilai kebajikan yang telah disepakati dan diyakini. Saya sebagai guru harus melaksanakan tindakan penyelesaian masalah tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Terdapat 3 langkah dalam segitiga restitusi, yaitu 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, 3. Menanyakan keyakinan. Berikut ini praktik penerapan segitiga restitusi pada kasus kedua. Alhamdulillah. Sudah tahu belum Ibu panggil Sandi ke sini? Belum tahu. Belum tahu. Ibu memanggil Sandi ke sini adalah saat jam pelajaran. Sandi Ibu lihat murung dan sedih. Ibu dengar katanya membawa HP ya? Apakah itu benar, Sandi? Iya, Bu. Bawa HP tanpa sepengetahuan guru, apakah itu merupakan perbuatan yang baik atau tidak? Tidak, Bu. Tidak. Tidak baik, Bu. Iya. Tidak baik. Berarti membawa HP itu seizin guru merupakan perbuatan yang tidak baik, dan itu merupakan suatu kesalahan, ya enggak? Nah, merupakan suatu kesalahan. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Sandi juga pernah melakukan kesalahan, seperti Sandi membawa HP tanpa seizin guru. Nah, di sini Ibu tidak akan tidak melihat siapa yang salah, tapi Ibu mau membantu Sandi mengatasi permasalahan Sandi tentang membawa HP tadi. Nah, sekarang sebelum melanjutkan, coba Sandi ceritakan alasan Sandi membawa HP ke sekolah. Iya, Bu. Maaf.
Tadi saya membawa HP ke sekolah dan ternyata di dalam tas. Ada yang lain? Saya sebenarnya juga tidak bermaksud untuk membawa HP ke sekolah, Bu. Tapi Tapi apa nih? saya tidak tahu pulang jam berapa, Bu. Jadi saya tidak bisa menghubungi orang tua saya kalau saya pulang. Oh gitu. Tapi kamu tahu kan kalau kamu sekarang ini di dalam masalah sekarang? Iya tahu, Bu. Nah, tahu. Jadi di sini bukan ibu mencari yang salah. Ibu di sini untuk mencari penyelesaiannya. Kemudian alasan Sandi tadi mengatakan bahwa untuk mempermudah Sandi menghubungi orang tua, jadi tahu jam berapa pulangnya, ya kan? Ya, kalau gitu kemarin sudah lama dan sering ibu mengatakan bahwa kita tidak boleh membawa HP tanpa seizin guru. Boleh membawa HP dengan pesan harus izin dengan guru piket, dengan wali kelas atau guru yang lain. Maksud ibu itu mengapa? Karena kalau seandainya kamu bawa HP tanpa pengetahuan guru, ternyata HP yang dibawa hilang dan sebagainya, nah ini sekolah tidak akan jawab karena itu adalah kesalahan dengan Sandi sendiri. Mengapa bawa HP tanpa sepengetahuan atau izin guru, ya kan? Nah, sekarang Mas Sandi masih ingat tidak tentang keyakinan kelas? Ingat. Nah, dulu kita sebelum proses pembelajaran, kita membuat keyakinan kelas. Masih ingat keyakinan kelas kita apa saja? Iya, jujur. Nah, sekarang Sandi itu sudah jujur atau belum? Sudah jujur. Ya. Sudah. Bawa HP tanpa seizin guru itu sudah jujur. Ya. Belum, berarti ya jujur. Nah, jujur itu penting atau tidak? Penting. Penting. Kalau itu jujur itu penting, berarti Sandi kira-kira apa yang perlu Sandi lakukan untuk tidak membawa HP lagi ke sekolah? Ya, apakah itu melalui izin dengan guru piket atau sebagainya? Ya, Bu, saya tidak akan bawa HP sekolah lagi dan barang berharga yang lainnya. Ya, sekarang sudah tahu maka dilarang membawa HP ke sekolah, ya kan? Nah, sekarang untuk kedepannya lagi diharapkan Sandi tidak boleh membawa HP tanpa izin guru, atau kalau memang seandainya penting harus membawa HP, tolong dengan guru dan HP-nya tolong diberikan dengan guru agar tidak terjadi kehilangan lagi. Nah, sekarang tadi silakan masuk kelas untuk melanjutkan pelajaran. Ya, Bu, terima kasih. Saya berjanji tidak akan membawa handphone dan barang berharga lagi ke sekolah. Saya akan kembali ke kelas. Ya, semoga sih ke depan jadi anak yang hebat dan lebih baik lagi di anak. Ya, Bu, Oke? terima kasih. Iya, sama-sama. Saya minta maaf, Bu, sekali lagi, Bu. Iya, sama-sama. Berikut ini tanggapan siswa kasus pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali sudah berbicara dengan Bu Eli, dan saya tidak akan mengulangi hal yang sama, dan saya tidak akan mengambil buku teman saya tanpa sepengetahuan teman saya. Karena itu merupakan perilaku yang tidak baik dan tidak sesuai dengan kesepakatan kelas. Dan saya akan menjadi anak yang jujur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya berikut ini tanggapan dari siswa pada kasus yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa senang tadi berbicara dengan Ibu Eli. Saya tidak akan bawa HP lagi ke sekolah tanpa izin guru, karena itu merupakan perbuatan yang tidak baik dan tidak sesuai dengan keyakinan saya. Cara saya membuatnya itu saya tidak akan membawa HP lagi ke sekolah
sehingga menjadi anak yang jujur. Demikianlah proses segitiga restitusi yang saya terapkan di sekolah, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.